Halo teman-teman semuanya, konnichiwa, annyeonghaseyo, daejahao, sawadikap. Perkenalkan, aku Sekar Langit Maheswari, teman-teman bisa panggil aku dengan Langit. Langit kayak yang di atas, iya, yang ada awan-awannya gitu, ada mataharinya bener, atau biar agak kelihatan buli-buli dikit nih kan udah mulai kayak muka blasteran gitu ya, boleh banget panggil aku Sky gitu. Atau asalkan jangan panggil sayang aja deh, karena agak traumatis nih dipanggil sayang, udah sayang-sayang tapi kena ghosting gitu. But wait, don't worry, be happy. Kalian nggak perlu khawatir bakalan kena ghosting dari aku. Kalian bakalan bertanya-tanya apa sih topik yang bakalan aku bawain, aku sampai ini apa gitu. Karena aku bakalan jelasin satu-satu ke teman-teman kalian, oke? Okay? Tanpa semakin perburuk image yang kayaknya aku kayak sad girl gitu ya, ngomongin ghosting segala. Aku akan merubah persepsi kalian bahwa aku seorang cool girl dengan menjelaskan topik ini, oke teman-teman? Jadi ini nggak jauh-jauh topiknya dari image sendiri. Jadi antara relevansi antara image atau brand sebuah perusahaan dengan bisnis perjalanan wisata. Awalnya nih kita bakal bahas dulu. Menurut kalian seberapa penting image perusahaan itu? Atau kalian kalau jalan-jalan ya, mau jalan-jalan, mau milih biro perjalanan gitu, apa yang bikin kalian tertarik untuk memilih biro perjalanan itu? Atau apa yang bikin kalian kayaknya boleh nih pakai ini gitu? Bener, dari review ya. Dari postingan juga. Oh, dari thread Twitter. Kelihatan banget nih anak Twitter, anak kau sama dong kita. Bener nih, jadi kayak ini nggak jauh-jauh dari cyber PR ya. Jadi nggak jauh-jauh dari sosial media juga. Jadi bisa bayangkan seberapa pentingnya brand atau image perusahaan itu dalam mengutamakan komunikasi mereka di dalam perusahaan. Karena itu salah satu cara untuk menggait atau menarik minat calon wisatawan yang ada untuk mempercayakan diri mereka ke dalam brand itu. Contohnya kayak apa ya? Mungkin ada yang tahu gitu? Mungkin ada yang nonton apa baca thread Twitter gitu terus taunya mereka si mbak-mbak penulis thread Twitter ini nulisnya dari mana gitu. Oh, dari Traveloka itu ya, aplikasi burung biru gitu ya. Agak sama kayak Twitter sih, cuma beda ya ini. Jadi bener banget teman-teman. Logo ya, logo si Traveloka ini kan burung biru ini kan, burung putih ada birunya gitu kan. Jadi logo ini bisa jadi salah satu kunci untuk memulai membangun brand atau image perusahaan yang bisa kita artikan ini dari budaya perusahaan itu sendiri. Jadi budaya perusahaan yang bisa memanajemen atau membangun reputasi di dalam perusahaan mereka untuk publik itu bisa dijadikan cara untuk membangun logo yang baik ya. Ayo kono cepuk lah. Angkat mau. Lali yo. Halo teman-teman semuanya. Konnichiwa. Annyeonghaseyo, daejahao, sawadikap. Perkenalkan teman-teman, aku Sekar Maheswari atau teman-teman mungkin lebih akrab panggil aku dengan Langit. Seperti yang ada awan, ada mataharinya di atas itu, iya betul. Atau biar kelihatan kayak bule-bulenya nih boleh banget panggil aku Sky, asal jangan panggil aku sayang karena jujur aku agak traumatis dengan panggilan sayang, udah sayang-sayang tapi kena ghosting gitu kan. But don't worry, be happy guys. Aku gak bakal meninggalkan kalian dengan eh, tanda tanya tentang topik-topik atau diskusi apa yang bakalan kita bahas hari ini. Nggak akan mengghosting kalian, tenang. Jadi daripada kita makin berlama-lama dan image aku seakan-akan bangun diri bahwa aku seorang sadar, kita langsung aja ke topik kita yang menarik banget hari ini. Jadi kalian juga nggak boleh ghosting aku karena ini topik semenarik itu dan kalian jangan lewatin lah gitu ya. Jadi topik hari ini tuh nggak jauh-jauh dengan image tadi. Image aku yang sebelumnya kelihatan kan adalah seorang sad girl gitu. Terus sebenarnya aku nggak kayak gitu ya. I'm a goal girl and I'm gonna show it to you guys through this presentation, okay? Through this time bahwa aku seorang cool girl. Jadi topik bahasan kita nggak jauh-jauh dari image atau reputasi perusahaan dalam bisnis perjalanan wisata.
Mungkin teman-teman ada yang bisa bantu aku, kira-kira seberapa penting brand atau reputasi perusahaan itu? Bener sih, orang taunya perusahaan dari brandnya itu ya, dari bener-bener. Iya, dari image-nya, iya. Kayak pondasi rumah, bener banget. Itu dasar dari sebuah perusahaan adalah komunikasi ya. Brand, bangun image itu dari komunikasi gitu kan. Bener banget. Jadi komunikasi yang ada dalam brands ini bisa dijadikan proses atau simulasi atau istilahnya cara marketing mereka untuk menggait calon customer mereka gitu ya, bener banget. Dan mungkin ada yang bisa bantu aku kenapa atau apa caranya untuk menggait ini dengan apa gitu. Iklan bisa, apalagi ada lagi review. Bener, review biasanya didapat dari mana tuh? Oh iya, di Play Store. Play Store berarti ada kelihatan kayak logonya gitu ya. Benar, benar, benar. Jadi logo ini salah satu cara untuk berkomunikasi atau membangun reputasi perusahaan mereka gitu kan. Yang logo ini bisa dibentuk dari budaya perusahaan itu sendiri tentang cara mereka membangun reputasi manajemennya atau bisa memahami secara betul apa kekurangan dan kelebihan dari perusahaan itu dan bisa mengoptimalkan keduanya, menyeimbangkan keduanya gitu ya. Dan salah satu cara untuk membangun atau menggait dalam berkomunikasi dengan publik ini adalah dengan membangun tanggung jawab sosial yang tinggi atau emosional yang tinggi gitu kan, atau memahami kebutuhan publik dan layanan serta produk yang sesuai akan kebutuhan juga. Jadi ibaratnya nih, kalian mungkin yang anak-anak gaul, anak Twitter tahu kadang ada kayak akun Living Mandiri ikutan komen ketika ada orang memuji-muji tentang Mandiri gitu kan, atau protes nih tadi aku antri di Mandiri lama banget gitu-gitu. Itu kan salah satu cara mereka untuk membangun image mereka, kayak maaf ya kak, mungkin di lain kesempatan atau apa mereka memberikan kompensasi atau layanan lainnya gitu ya. Jadi mereka nih nggak hanya untuk membenarkan satu nasabah ini aja mereka bersikap baik itu, tapi mereka untuk menggait calon-calon nasabah di luaran sana yang mungkin ada gitu kan, kayak oh ini bagus juga nih gitu kan. Nah, di bisnis perjalanan wisata juga kayak gitu guys, jadi ada namanya brand management. Mungkin ada yang tahu brand management ini kayak gimana? Bener banget, iya, brand management buat memasarkan. Bener. Jadi brand management itu ada, itu sebagai proses berkelanjutan dalam bisnis perjalanan wisata untuk memasarkan atau mengomunikasikan potensi atau nilai wisata yang ada. Ini bisa dibentuk dari pemerintah atau dari stakeholder-stakeholder lainnya. Dan ada beberapa tahapan nih, jangan sembarangan. Ada beberapa tahapan yang perlu kita ketahui untuk memiliki brand management yang baik gitu. Apa kira-kira mungkin teman-teman ada yang tahu? Udah belajar nih, kayaknya lebih pintar daripada saya nih. Iya bener. Ada diferensiasi, ada apa lagi? Ada branding, iya, ada positioning, bener. Jadi ada 3 tahapan ya guys. Yang pertama adalah positioning. Positioning itu jadi pelaku wisata itu harus paham betul potensi-potensi atau nilai dari destinasi yang istilahnya akan mereka jajakan gitu ya. Jadi mereka bisa menciptakan sesuatu image yang bagus di luaran sana gitu dari pemahaman mereka yang mendalam ini. Selanjutnya ada juga nyambung nih ya, jadi abis ada positioning ada diferensiasi dan mereka nyambung, asalkan nggak putus nyambung kayak hubungan siapa teman kita mungkin ya di luaran sana, jangan sampai putus nyambung. Ini nyambung terus. Nyambung itu dalam artian ketika positioning udah terwujud barulah si diferensiasi ini bisa jalan. Diferensiasi ini bisa dilihat dari faktor 3A, dari amenitas, aksesibilitas, atraksi. Mungkin dari satu tempat ke tempat lain atraksinya boleh sama, tapi mereka memiliki amenitas yang berbeda. Jadi itu bisa menjadi kelebihan atau tingkat kompetitif yang bisa dijadikan tolak ukur. Setelah itu, ketika keduanya udah komplit nih, mereka baru bisa menemukan branding yang pas. Branding ini istilahnya kayak pembuktian, nggak cuma janji-janji doang. Jadi bukan kayak cok-cok di sana yang ngomong doang tapi nggak ada bukti. Ini branding ini harus dibuktikan gitu kan. Jadi kayak kita menyatukan keduanya ini ya.
dan kita menjajakan, jadi nggak hanya omongan, sehingga membangun kepercayaan publik dari branding ini yang ada. Seperti yang kita tahu, mungkin teman-teman ada yang udah pernah liburan di Indonesia kemana, mungkin di luar Jogja nih ya, ke Bali, ke Lombok, iya, ada lagi mungkin. Oh, bisa itu. Bisa di Labuan Bajo. Bener banget nih. Mungkin teman-teman udah awam sama kayak Bali, Lombok gitu ya. Karena emang seterkenal itu dan image yang mereka bangun tuh sebagus itu, kayak Bali sebagai pulau seribu pura gitu gitu kan ya. Dan ini jangan salah nih. Pemerintah dari sejak 2017 juga sudah berusaha membangun atau menciptakan 10 Bali baru dengan sistem branding management yang barusan kita bahas ini untuk kancah internasional. Jadi mungkin kalian sekarang udah banyak yang tahu ya, ada kayak Labuan Bajo seperti yang tadi disebutkan, terus ada mana lagi, Danau Toba, bener banget, Wakatobi, iya, ada lagi mungkin, banyak banget ya guys. Itu ada 10 destinasi. Mungkin yang paling dekat dari sini kita bisa plesir ke sana habis diskusi ini selesai, yaitu di Candi Borobudur di Jawa Tengah gitu ya. Jadi bisa bayangkan seberapa pentingnya image atau perusahaan yang diperlukan ya. Karena ketika kita punya image atau reputasi yang unik, yang kuat, yang khas, itu akan melekat di benak masyarakat. Jadi bakalan kayak oh ini nih pulau yang kayak gini, mereka bakalan memiliki kesan tersendiri akan pulau itu gitu. Atau mereka bakalan semakin penasaran gitu kan, sehingga memilih destinasi itu atau bahkan datang kembali ke destinasi itu. Jadi emang branding ini sangat-sangatlah penting, terutama di dunia sekompetitif industri pariwisata ini yang selalu menumbuhkan lokasi-lokasi baru ya guys. So, are you excited to your new journey?